Pemirsa, selamat berjumpa kembali dalam Zooming with Primus. Hari ini kita mengangkat tema jurus penuhi hunian MBR, masyarakat berpenghasilan rendah. Untuk membahasnya, sudah ada 3 narasumber yang akan ikut memberikan pandangan. Pertama, Sekretaris Ditjen Perumahan dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Dadang Rukmana. Selamat siang, Pak Dadang. Selamat siang, Pak Dadang. Iya, Pak Dadang. Selamat siang, Pak Primus. Iya, selamat siang, Pak. Terima kasih, Pak. Yang kedua, Ketua Real Estate Indonesia, Pak Paulus Totok Lusida. Selamat siang, Pak Paulus. Selamat siang, Pak Primus. Dan juga Direktur Propan Raya, Pak Yuwono Imanto. Selamat siang, Pak Yuwono. Selamat siang, Pak Primus. Salam kenal juga, baru pertama ini. Salam kenal, Pak. Salam tangguh. Salam tangguh. Iya. Pemirsa, kita barusan mendengar laporan dari Badan Pusat Statistik tentang pertumbuhan ekonomi Indonesia kuartal ketiga yang diumumkan -3% lebih, sekitar 3,5% ya. Dan kalau kita melihat real estate sudah kembali positif. Real estate yang pada kuartal kedua 2020 -0,26%, pada kuartal ketiga walaupun secara umum minus di atas 3%, atau kita sudah masuk resesi karena 2 kuartal berturut-turut sudah minus, tetapi real estate sudah kembali positif 0,97%. Dan sekarang kita sudah di bulan November, tanggal 5 November, artinya sudah di kuartal keempat. 2 bulan lagi selesai kuartal keempat, dan berbagai informasi kita mendengar bahwa real estate lebih baik lagi dibanding kuartal ketiga. Nah, bicara tentang real estate, satu hal yang penting adalah bagaimana memenuhi kebutuhan rumah masyarakat berpenghasilan rendah, MBR. Pemerintah Republik Indonesia sudah mencanangkan program 1 juta rumah, PSR, untuk membangun 1 juta rumah. Nah, 1 juta rumah itu kalau dilihat dari backlog yang besar yang pernah mencapai 11,5 juta, itu kelihatannya kecil ya. Tapi pemerintah lewat Kementerian PUPR sudah membangun cukup banyak dan berhasil menurunkan backlog dari 11,5 juta ke 7,6 juta. Nah, bagaimana persisnya program ini? Kita mendengar pemaparan dari Pak Dadang. Silakan Pak Dadang. Terima kasih Pak Primus. Kita dikasih waktu berapa lama nih? Ya, mulai dari 10 menit dulu supaya bisa mulai dulu 5 menit supaya kita sambung lagi, Pak. TikTok terus, Pak. Oke, terima kasih Pak Primus. Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Siang ya, maaf. Berbicara mengenai program 1 juta rumah, maka kita akan selalu terbawa di awalnya kepada falsafah mengapa negara menyediakan rumah bagi seluruh komponen masyarakat, khususnya MBR. Nah, sebagaimana kita pahami bahwa pembangunan perumahan ini sesungguhnya dengan jelas diamanatkan di dalam konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28H ayat 1, ya, di mana di situ diamanatkan agar setiap orang berhak mendapatkan tempat tinggal dan lingkungan hidup yang baik dan sehat. Nah, dari generasi ke generasi pemerintahan itu selalu diupayakan program pembangunan rumah ini. Nah, di era sekarang sesuai dengan visi Presiden kedua, Presiden Jokowi, visi keduanya maksudnya, di situ ditegaskan bahwa rumah sebagai sarana dasar yang berperan dalam pembentukan sumber daya manusia unggul. Ya,
Nah, jadi perannya sangat signifikan. Nah, pemerintah ya di dalam masa saat ini ya, itu sebagaimana disampaikan tadi oleh Pak Primus telah mencanangkan satu program, ya, program 1 juta rumah yang disingkat PSR. Nah, program ini didasarkan dari fakta bahwa pada tahun 2015 ya, data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan backlog yang sangat tinggi. Tadi dengan adanya upaya program 1 juta rumah itu sudah ada pergeseran. Nah, program 1 juta rumah ini adalah program yang menggerakkan seluruh stakeholders rumahan untuk membangun rumah sebanyak mungkin bagi seluruh masyarakat mengingat backlognya tinggi. Jadi program 1 juta rumah itu jangan diartikan pemerintah membangun rumah sebanyak 1 juta unit per tahun. Bukan, Pak. Tapi sebuah gerakan untuk mengajak seluruh stakeholders menyediakan rumah sebanyak mungkin. Jadi 1 juta di sini mungkin boleh dikatakan sebagai metafora. Karena kalau hanya 1 juta kan backlognya juga semula 11-an juta. Iya. Nah, jadi untuk itu maka pemerintah mengembangkan dalam rangka melaksanakan kebijakan program 1 juta rumah ini, mengembangkan 3 strategi. Ya, strategi pertama adalah, ini Pak Toto udah bosan dengerin saya memaparkan ini. Silakan, Pak. Jadi strategi pertama adalah pembangunan rumah yang dilaksanakan sendiri oleh pemerintah, Pak. Baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Jadi dengan kata lain, di sini pemerintah sebagai provider rumah bagi masyarakat, ya, khususnya MDR, dalam bentuk apa? Dalam bentuk rumah susun sewa, ya, yang tiap tahun dilakukan oleh Kementerian PUPR. Kemudian dalam bentuk rumah khusus. Nah, nanti harus ada pembahasan khusus apa itu rumah khusus. Kemudian dalam bentuk bantuan stimulan perumahan swadaya, ya, RPLH, rumah tidak layak huni, kita tingkatkan menjadi rumah layak huni, ya, dan juga melalui bantuan stimulan PSU bagi pengembang yang membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Ya, jadi ini pusat, baik Kementerian PUPR maupun daerah bersama-sama melaksanakan pembangunan sebagai provider ini. Nah, kontribusinya itu kurang lebih 20% terhadap produksi perumahan nasional setiap tahunnya. Ya. Nah, strategi kedua adalah pembangunan rumah yang dilaksanakan oleh pengembang, tetapi di situ ada subsidi, ya, subsidi dalam bentuk KPR, FLPP, subsidi bantuan uang muka, subsidi selisih bunga, dan program bantuan perumahan berbasis tabungan. Ya. Nah, jadi di sini pemerintah berperan sebagai enabler. Ya. Nah, kurang lebih kontribusinya itu sekitar 30%-an lah, ya, kurang lebih gitu. Nah, strategi terakhir, ya, adalah pembangunan rumah oleh pengembang pure, ya, non subsidi, dan pembangunan rumah yang dilakukan secara swadaya oleh masyarakat. Kan masyarakat banyak yang bangun rumah sendiri, entah IMB dan lain-lain. Nah, ini intervensi pemerintahnya adalah dalam bentuk kebijakan kemudahan perizinan, dalam bentuk loan to value misalkan dari Bank Indonesia, ya. Dan banyak sekali kebijakan-kebijakan lain dalam memudahkan masyarakat untuk membangun rumahnya. Nah, kita menyadari bahwa kebijakan ini belum sepenuhnya berjalan, ya, karena masih banyak yang harus kita lakukan. Jadi dengan kata lain, peran pemerintah di dalam menyediakan perumahan itu sebagai provider kurang lebih 30%, sisanya 70% itu sebagai enabler. Mana peran masyarakat, ya, masyarakat sebagai produsen, dalam hal ini REI yang paling besar produksinya, itu sangat signifikan. Disitulah peran pemerintahnya membantu REI dan teman-teman pengembang lainnya di dalam menyediakan rumah sebanyak mungkin. Nah, kinerja program 1 juta rumah dari tahun ke tahun itu naik terus. Tahun pertama, tahun 2015 itu hanya mencapai kurang dari 700.000 unit. Kemudian tahun 2016 meningkat menjadi 800.000 unit. Tahun 2019 menjadi 900.000 unit. 2018 tembus menjadi 1,1 juta unit.
Ya. Nah, di sini karena peran Pak Kapolsek-nya sangat signifikan, dan pada tahun 2019 itu mencapai 1,2 juta unit. Ya, sehingga backlog kita menurun ya, kalau dibandingkan dengan backlog tahun 2019, baik dari sisi kepemilikan maupun penghunian. Nah, kinerja program 1 juta rumah tahun 2020 hingga hari ini itu kurang lebih 600.000 unit. Ya. Ini terkoreksi dengan adanya pandemi, tetapi ini menunjukkan bahwa sektor properti itu berjalan terus, tidak adanya pandemi, ya, terutama yang dibangun oleh pemerintah sendiri. Nah, Bapak Ibu sekalian, di dalam melaksanakan program 1 juta rumah ini tentu saja kita berhadapan dengan berbagai kendala, namun kendala tersebut kita upayakan untuk atasi. Minimal ada 3 kendala. Yang pertama adalah terbatasnya lahan yang terjangkau dan murah. Nah, untuk itu upayanya adalah kita sekarang sedang mendata, memproses alih pengurusan lahan yang selama ini dikuasai oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara. Yang dulu ex BPPN gitu kan, lahan-lahan yang dikuasai oleh publik itu sekarang kita data, yang kedepannya kita akan jadikan sebagai lahan untuk pengembangan perumahan, baik yang dilakukan sendiri oleh pemerintah maupun bisa dikerjasamakan dengan pengembang. Nah, kemudian juga dengan adanya Undang-Undang Cipta Kerja itu direncanakan ada land banking, land consolidation. Saya kira ini merupakan satu upaya untuk mengatasi kelangkaan lahan tersebut. Nah, ada strategi-strategi lain, tapi saya cukup 2 strategi utama, upaya utama dalam mengatasi keterbatasan lahan. Kemudian kendala yang lain adalah terbatasnya pendanaan dari pemerintah. Nah, oleh karena itu upayanya sekarang kita sedang mengembangkan skema pembiayaan kreatif, ya, diantaranya BP2BT, Tapera sebentar lagi mau efektif, kemudian KPBU, dan inovasi program penyediaan perumahan, khususnya perumahan berbasis komunitas. Nah, kendala lain ya, yang terakhir, karena banyak sekali, ya, adalah penerapan regulasi yang belum efektif. Oleh karena itu, salah satunya adalah penerbitan Omnibus Law ini, ya, agar kendala-kendala yang selama ini dirasakan oleh masyarakat, khususnya pengembang dalam penyediaan perumahan, itu bisa terkurangi, bisa teratasi, Pak. Ya, minimal bisa mengurangi beban. Jadi, kami cukup intens ketemu, diskusi dengan teman-teman REI dan teman-teman pengembang untuk mencari jalan bagaimana supaya kendala regulasi ini bisa kita kurangi. Kita lakukan deregulasi. Ini masih berproses. Nah, saya kira tantangan penyediaan perumahan secara garis besar dan upayanya semacam itu sesungguhnya ada 7 tantangan ya. Nah, ke depan pemerintah menargetkan untuk 2020-2024 itu untuk intervensi langsung berdasarkan Renstra ada 5 juta unit yang harus dibangun. Ya. Nah, ini kita lakukan berbagai upaya, baik yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perumahan sendiri, ya, yang membangun langsung untuk masyarakat berpenghasilan rendah, kemudian dari Direktorat Jenderal Pembiayaan Infrastruktur melalui subsidinya, kemudian melalui Pemda, ya, dengan anggaran dari DAK dan APBD, dan juga kita ingin mendorong BUMN dan BUMD untuk turut membangun rumah bagi masyarakat berpenghasilan. Ini yang intervensi langsung. Sedangkan yang tidak langsungnya itu targetnya ada 6 juta, yaitu melalui berbagai kemudahan ya, yang akan dilaksanakan oleh karakter. Nah, bagaimana saya sampaikan tadi bahwa produksi program 1 juta rumah sekarang ini terkoreksi dengan adanya pandemi. Pandemi berdampak bagi pemerintah sehingga kita harus melakukan realokasi, refocusing anggaran. Nah, kemudian dampak lain adalah tren positif program 1 juta rumah terkoreksi. Kemudian dampak bagi masyarakat sendiri ada tekanan terhadap penghasilan sehingga rumah mungkin tidak jadi prioritas dulu ya. Kemudian juga ada hambatan pergerakan dengan adanya PSBB, social distancing dan lain-lain. Nah, dampak dari para pengembang kami amati itu menurunnya produksi dan stok yang ada susah terjual. Ya. Dan kemudian nanti Pak Toto lah yang akan menjelaskan dampak bagi pengembang secara lebih detail. Yeah. Kemudian dampak bagi pengembang perbankan, kredit macet, permohonan restrukturisasi KPR dan proses survei untuk pemberian KPR pun terhambat, ya, sehingga
wajar kalau produksi kita selama tahun ini itu terkoreksi. Ya, mudah-mudahan di 2 bulan terakhir ini akan ada geliat yang lebih signifikan. Ya, baik Pak. Nah, selanjutnya kita berhadapan masih dua slide ini, Pak. Ya. Jadi kebijakan bagaimana menghadapi era new normal ini. Ya. Nah, menghadapi era new normal ini kita angkat 2 strategi kebijakan. Yang pertama adalah tetap melanjutkan program 1 juta rumah disertai dengan penguatan dan inovasi. Seperti pembangunan rumah untuk ASN dan TNI Polri, penyediaan perumahan pada lokasi strategis ya, di TOD dengan menggunakan aset-aset BUMN, kemudian pembangunan public housing dan pembangunan perumahan komunitas, mendorong pembangunan perumahan berskala besar bagi MBR, dan mengefektifkan tabungan perumahan rakyat dan bantuan pembiayaan perumahan berbasis tabungan. Nah, selain itu kita juga mendorong stimulus ekonomi antara lain kebijakan meringankan dunia usaha melalui keringanan tarif, ya, mendorong likuiditas jangka panjang perumahan, mempercepat realisasi program padat karya. Ya, jadi seluruh program perumahan yang dibangun oleh Kementerian PR itu menggunakan pendekatan padat karya. Ya. Dan juga restrukturisasi kredit tanpa mengurangi kolektabilitas, yaitu kebijakan stimulusnya. Nah, ke depan juga dari sisi desain kita harus beradaptasi supaya rumah ini sekarang kan fungsinya jadi multifungsi, belajar di rumah, beribadah di rumah, kerja di rumah, semua di rumah, work from home, semua di rumah. Nah, oleh karena itu maka rumah ke depan desainnya harus adaptabel terhadap situasi-situasi yang terjadi pandemi seperti sekarang. Kan? Yeah. Namun tidak hanya adaptabel, tapi juga bagaimana affordable. Oleh karena itu realisasi kebijakan dalam rangka affordabilitas ini salah satunya adalah mengembangkan teknologi baru, ya, supaya bisa lebih murah, metodenya lebih cepat, tetapi materialnya lebih murah. Nah, dalam hal ini yang paling kompeten berbicara nanti dari Propan, ya, teknologi-teknologi baru, cat yang lebih murah tapi lebih kuat misalkan kan. Baik Pak Dadan. Nah, saya kira secara garis besar itu terakhir ya. Ini terlalu banyak, jadi saya langsung ke closing remark aja. Intinya Pak Primus dan Bapak Ibu sekalian, berbagai upaya, kebijakan, strategi dan implementasi yang saat ini sudah dilakukan dan sedang dilakukan pemerintah, inilah merupakan jurus bagaimana pemerintah berusaha keras untuk memenuhi kebutuhan rumah layak huni, berkualitas dan terjangkau bagi seluruh masyarakat, khususnya MBR. Jadi mari kita dukung bersama program 1 juta rumah, karena ini niatnya sangat mulia, ya, dan saya memberikan penghargaan yang tinggi bagi Ray dan teman-teman yang begitu antusias ya, dalam mendukung program 1 juta rumah ini. Apalagi sektor properti ini kontribusinya cukup signifikan, bahkan sangat signifikan dalam pemulihan ekonomi, ya, terutama melihat fakta bahwa pembangunan perumahan itu multiplier efeknya sangat besar, di mana kurang lebih 175 industri ikut tergerakkan dengan adanya pembangunan perumahan. Saya kira demikian ya yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf agak terburu-buru karena saya takut terlalu banyak bicara, waktu terbatas, sementara bahan yang disiapkan itu banyak. Baik. Ya, saya kira demikian, terima kasih. Terima kasih Pak Dadang, luar biasa. Belajar dari rumah, bekerja dari rumah, beribadah dari rumah, semua dikerjakan dari rumah. Oleh karena itu, rakyat Indonesia harus dipastikan punya rumah. Jangan kemana-mana, pemirsa, kita masih ada perbincangan lebih lanjut. Kami segera kembali.